Eiger itu kan produk-produknya banyak, bukan banyak ya, malah sebagian besar digunakan oleh para pecinta alam. Apa iya Eiger juga tidak memperhitungkan risiko bahwa itu akan menimbulkan dampak-dampak bisa bencana ataupun karena ada perubahan lahan dan dampak jauh lebih ke depan? Ya, kebijakan-kebijakan yang salah, tata ruang yang salah telah mengakibatkan pola pembangunan dan pengembangan wisata yang tidak karu-karuan, kemudian mengancam ekosistem, kemudian mengancam lingkungan, dan mungkin juga akan menimbulkan bencana karena ini di kaki gunung. Untuk peduli terhadap lingkungan, terpenuhi, beban moral saya berkurang. Terima kasih Pak Gubernur. Kepada publik ini yang saya tanda tangani. Ya kami sepakat, saya dengan Kang Aris, bahwa keilmuan itu harus berani juga mengemukakan hal-hal yang tepat, harus punya keberanian. Kalau ini berbahaya, ya kita katakan berbahaya berdasarkan keilmuan kita. Terima kasih untuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang telah bergerak dengan sangat cepat, luar biasa sangat cepat, merespon informasi masyarakat, termasuk yang saya gaungkan ya, ini nih, mengenai pembukaan lahan. Apakah kita menunggu bencana dulu atau enggak? Selain kaget, saya berbangga hati terhadap gubernur saya, Kang Deddy Mulyadi. Jadi beban moral yang saya pernah tanda tangani atas nama tim pemenangan KDM Erwan untuk peduli terhadap lingkungan terpenuhi. Beban moral saya berkurang. Terima kasih Pak Gubernur. Kepada publik ini yang saya tanda tangani. Dan terima kasih Pak Gubernur dengan sangat cepat merespon. Ini saya sudah berada di posisi kaki Gunung Burangrang dan sebagian wilayah Tangkuban Perahu. Ini Tangkuban Perahu kan di sana ya Pak ya? Tangkuban Perahu, ini ya Situ Lembang, ini areal dikelola oleh PT Eiger, mungkin KSO dari PT PN, dan sudah berdiri bangunan rangka baja, berlapiskan baja, dan ini sudah ditutup oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Dan yang menjadi problem pasti izinnya sudah keluar. Nanti saya mau teliti kenapa izinnya keluar dan kenapa pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan izin. Padahal Situ Lembang itu areal yang sakral bagi latihannya Kopassus. Jadi daerah ini semestinya tidak berubah. Dia harus menjadi pohon-pohon, hutan yang lebat karena ini kakinya. Ya, kebijakan-kebijakan yang salah, tata ruang yang salah telah mengakibatkan pola pembangunan dan pengembangan wisata yang tidak karu-karuan, kemudian mengancam ekosistem, kemudian mengancam lingkungan, dan mungkin juga akan menimbulkan bencana karena ini di kaki gunung. Tetapi juga sikap seperti ini merugikan pengusaha juga, karena pengusahanya sudah dikasih izin, pada akhirnya harus ditutup karena izinnya tidak diteliti dengan baik, ya. Kami masyarakat, tim saya hanya bisa ngotak dan ngutek untuk saat ini membantu Bapak Gubernur. Selain solusi yang telah kami kirimkan. Tim kami ini punya hashtag namanya ini nih. Hashtagnya Leheng Kieu Ge. Leheng Kieu Ge. Masih bisa ngotak dan ngutek ngan ukur boga kadaek jeung kahayang. Hanya itu yang kami miliki. Seringkali kita itu selalu terjebak bahwa proses pembangunan dan lain halnya itu pembukaan lahan, alih fungsi lahan, selalu terjebak bahwa sudah ada izin. Ada izin, selalu itu. Tanpa memperhatikan risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Itulah di dalam video saya kenapa saya marah-marah. Nah yang ini ya.
kepada instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang harusnya melakukan kajian risiko dan menganalisis potensi-potensi bahayanya apa. Bukan hanya sekedar berpangku tangan bahwa izin itu sudah ada. Itulah kenapa saya sebutkan ini perizinan sesat. Karena perizinannya tidak diperhitungkan dengan tepat yang berpotensi menimbulkan risiko lain. Bisa bencana, faktor di kemudian hari, dan lain hal sebagainya. Apalagi ketika berbicara ekosistem. Di video saya sebelumnya ya, yang saya bongkar itu, yang namanya Menteri Pariwisata. Ya mungkin Kementerian Pariwisata itu ingin menggolkan hal-hal pariwisata seperti ini. Yang tidak memperdulikan ekosistem. Kacau kan semua. Dari pemerintah daerahnya, asal-asalan memberikan izin tidak lengkap atau kajiannya tidak tepat atau ada faktor lain. Ya kita tahu semua dulu itu di KBB seperti apa ya. Beberapa kali pimpinan daerahnya terkena kasus. Lalu instansi lingkungan hidupnya bagaimana dari KBB maupun provinsi? Badan Penanggulangan Bencananya dari KBB dan provinsi. Kok diam semua? Memang ketika ditutup akan menjadi suatu kerugian karena sudah ada izin ya buat pelaku usaha. Tapi saya gak habis pikir juga. Eiger itu kan produk-produknya banyak, bukan banyak ya malah sebagian besar digunakan oleh para pecinta alam. Apa iya Eiger juga tidak memperhitungkan risiko bahwa itu akan menimbulkan dampak-dampak bisa bencana ataupun karena ada perubahan lahan dan dampak jauh lebih ke depan. Kayaknya nggak masuk akal. Ini bagaimana logika berpikirnya? Seringkali berhubungan dengan para pecinta alam, seringkali juga memberikan bantuan untuk di Jawa Barat ya pada saat pemerintahnya dipimpin RK ya, pada saat COVID dan lainnya sering memberikan bantuan. Artinya peduli juga termasuk di bencana alam. Tapi kok nggak mempertimbangkan hal-hal seperti ini ya dengan pembangunannya, termasuk yang pada saat Gubernur Jawa Barat menangis tuh yang ada di Megamendung ya, tentang jembatan terpanjang itu yang diresmikan oleh Ridwan Kamil ya. Termasuk ini juga. Kok nggak berpikir jauh ke depan ya? Padahal produk-produknya banyak digunakan oleh para pecinta alam. Tapi alamnya kok jadi gini ya? Ini nggak masuk akal buat saya. Silahkan ya, masyarakat Jawa Barat berkomentar di sini. Ada apa kira-kira? Saya bertemu kembali setelah beberapa tahun ya, terakhir di 2018. Dengan salah satu aktivis, mantan aktivis 98. Dan juga adalah seorang dosen, akademisi, yang dikenal oleh masyarakat itu ada tesis kujang. Ya, Kang Aris Kurniawan. Saya bertemu minggu lalu dan berdiskusi mengenai risiko bencana, baik bencana alam ataupun bencana teknis ya, di bahan berbahaya dan beracun. Kang Aris sekarang mengajar di Desain Komunikasi Visual, ITENAS, Bandung. Dan ternyata mendapat respon apa yang kami bicarakan ini di rekan-rekan dosen di sana. Ya kami sepakat, saya dengan Kang Aris, bahwa keilmuan itu harus berani juga mengemukakan hal-hal yang tepat, harus punya keberanian. Kalau ini berbahaya, ya kita katakan berbahaya berdasarkan keilmuan kita. Bukan para ahli konsultan ini takut karena tidak lagi nanti bisa mendapatkan proyek kajian. Karena itu yang seringkali saya temukan untuk dikejar. Dan saya berterima kasih juga ke Bu Retno ya, yang menyambut dan Kaprodinya bahwa kita akan melakukan diskusi-diskusi
untuk kebaikan bersama, bahwa akademisi maupun mahasiswa kita sadarkan dan kita tidak bisa berpangku tangan melihat hal-hal seperti ini. Penanganan bencana yang selama ini terjadi, yang saya anggap ini tidak fair ya, hanya menyadarkan masyarakat tanpa ada kesadaran dari pemerintahnya sendiri. Bukan hanya pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat. Terima kasih sekali lagi Kang Aris Kurniawan dan rekan-rekan dosen desain komunikasi visual di ITENAS yang telah mendukung Kaisar Kebon ya. Semoga dengan gerakan kita ini kita sama-sama bisa membantu Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, dan kita bisa membuat sejarah di Jawa Barat untuk kepentingan bangsa dan negara.